Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar satu buku yang udah jadi legenda lah ya di dunia bisnis. Judulnya The McKinsey Way, penulisnya Ethan M. Raziel. Buku ini kayak ngasih kita kunci buat ngintip gitu gimana sih cara kerja dan cara mikir konsultan strategi top dunia. Betul banget. Kita akan coba gali ya teknik-teknik mereka itu gimana. Mulai dari mecahin masalah bisnis yang rumit banget. Terus gimana cara mereka nemuin insight penting. Sampai cara jualan, solusi mereka ke klien. Ini sebenarnya bukan cuma soal perusahaan McKinsey-nya aja sih, tapi lebih ke, ya itu tadi, cara berpikir yang terstruktur, yang basisnya fakta. Dan ini menurut saya bisa banget Anda terapkan juga di pekerjaan sehari-hari. Oke, jadi misi kita sekarang ini, kita mau saring nih prinsip-prinsip inti sama metode praktis dari buku ini yang relevan buat Anda semua. Siap ya kita bedah bareng-bareng? Oke, langsung aja deh ke intinya ya. Cara berpikir ala McKinsey. Katanya ada 3 pilar utama nih, berbasis fakta, terstruktur rapi, sama berbasis hipotesis. Kita mulai dari yang pertama, fakta. Kenapa sih kok fakta ini penting banget buat mereka? Bukannya intuisi, pengalaman itu juga penting? Intuisi itu penting ya. Tapi fakta itu kayak pondasi gitu. Nggak bisa goyah. Kenapa? Pertama, gini, konsultan itu kan seringnya orang luar. Mereka nggak selalu langsung paham seluk-beluk industri kliennya. Jadi fakta itu pengganti feeling, biar objektif. Kedua, nah ini penting nih, fakta itu buat jembatanin kredibilitas. Coba bayangin aja, konsultan baru, masih muda, ketemu CEO senior. Kalau ngomong nggak pakai data kuat, ya mental kan? Jadi fakta itu bukan cuma angka, tapi alat bangun trust, bangun argumen kuat. Pesannya sih, cari faktanya, hadapi, baru gunakan. Masuk akal, masuk akal. Jadi fakta itu biar nggak ngawang-ngawang dan biar didengerin gitu ya. Nah, pilar kedua, struktur. Ada istilah unik nih, MEC. Dibacanya misi. Apaan tuh artinya? Kok aneh gitu? Hahaha, iya, MEC. Itu singkatan dari Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Bahasa Indonesianya, saling meniadakan, lengkap secara kolektif. Ini prinsip emas buat mecah masalah. Jadi kalau ada masalah gede, MEC ini bantu kita bagi jadi potongan-potongan kecil. Tapi ada syaratnya. Pertama, tiap potongan itu harus benar-benar kepisah. Nggak boleh ada yang tumpang tindih. Itu mutually exclusive. Kedua, semua potongan itu kalau digabungin lagi, harus jadi masalah awal tadi. Lengkap, nggak ada yang kelewat. Itu collectively exhaustive. Contohnya gimana tuh? Biar kebayang. Misalnya masalahnya profit kita turun. Nah, mecahnya pakai MEC gimana? Oke, profit turun. Secara MEC, itu bisa dipecah jadi dua isu utama. Pendapatan turun atau biaya naik. Udah, ini jelas kepisahkan, mutually exclusive. Dan kalau digabung, ya pasti mencakup semua alasan profit turun, collectively exhaustive. Nggak bisa kita bilang profit turun karena pendapatan turun dan biaya naik dan karyawan nggak produktif. Noh, nggak mece itu. Karena produktivitas itu kan kemungkinan besar udah masuk ke salah satu tadi, entah gabung ke biaya atau pendapatan. Gitu. Mece ini maksa kita mikir runut, nggak lompat-lompat. Oke, oke. Jadi MEC itu buat mapping masalahnya biar lengkap tapi nggak double-double gitu ya? Jelas. Nah, pilar ketiga ini nih yang agak gimana ya? Berbasis hipotesis. Initial hypothesis atau IH. Ini kan berarti kayak nebak solusi di awal. Padahal faktanya belum semua kekumpul kan? Nggak bahaya tuh langsung loncat kesimpulan. Nah, kedengarannya emang gitu. Tapi justru, ini salah satu kunci efisiensi mereka loh. IA itu bukan kesimpulan mati. Anggap aja kayak dugaan terdidik atau peta jalan sementara lah menuju solusi. Dibuatnya ya berdasarkan fakta awal yang udah ada, sama struktur meja tadi. Tujuannya, biar fokus pas nyari data sama analisis. Kalau nggak ada IA, wah bisa tenggelam di lautan data. Analisis semua hal, padahal belum tentu penting. Oh, jadi IA itu kayak kompas gitu ya di awal jalan, biar nggak tersesat. Contohnya gimana? Balik ke masalah profit turun tadi, IA-nya bisa gimana? Bisa aja, misalnya setelah lihat data awal nih, IH-nya jadi, hipotesis kami profit turun itu utamanya karena, satu, biaya bahan baku naik ini cabang dari biaya naik tadi. Dan dua,
Volume penjualan di pasar segmen X turun, ini cabang dari pendapatan turun. Nah, hipotesis ini yang terus diuji. Tim jadi fokus nyari data spesifik buat buktiin atau sanggah cabang-cabang ini aja. Jauh lebih efisien kan daripada ngupek-ngupek semua aspek biaya dan pendapatan? IH yang bagus, apalagi udah diadu di tim, itu efektif banget buat nuntun. Mulai kebayang nih alurnya. Jadi, punya framework berpikir, fakta, mece, IH itu penting ya sebagai dasar. Tapi kan dunia nyata suka nggak rapi ya. Gimana mereka nyesuaiin pendekatan ini pas di lapangan? Pasti dibahas juga kan di bukunya? Oh, jelas dibahas. Fleksibilitas itu penting banget. Poin pertama yang ditekankan itu, gini, masalah yang diomongin klien itu belum tentu masalah sebenarnya. Mirip dokter lah, jangan langsung percaya diagnosis pasien. Harus digali lagi. Mungkin klien bilang, wah kita butuh strategi marketing baru nih. Padahal, setelah digali, akar masalahnya malah di kualitas produknya atau harganya kemahalan. Jadi, investigasi awal buat mastiin kita mecahin masalah yang beneran itu krusial banget. Dan mereka nggak selalu mulai dari nol kan ya? Ada semacam contekan atau gimana gitu? Benar. Mereka manfaatin framework atau kerangka kerja yang udah ada kalau emang cocok. McKinsey punya banyak tuh. Intinya, jangan bikin roda dari awal lagi. Kalau udah ada model analisis industri yang pas atau pendekatan restrukturisasi yang udah terbukti, ya pakai aja sebagai starting point. Tapi, nah ini tapinya, jangan sampai kejebak jadi kayak tukang stempel solusi, cookie cutter approach gitu. Nah, itu dia. Gimana nyeimbanginnya? Pakai framework, tapi nggak kaku gitu. Kuncinya balik lagi ke fakta. Tiap kasus itu unik. Mungkin ya, 8 dari 10 kasus soal harga, solusinya naikin harga. Tapi Anda tetap harus analisis kasus ke-9 sama ke-10, itu benar-benar spesifik. Jangan maksa data biar cocok sama solusi andalan. Di buku ada cerita lucu tuh. Konsultan ngotot nyari kebocoran klaim asuransi, padahal datanya nggak nunjukin itu sama sekali. Akhirnya ya dia harus ngaku hipotesisnya salah. Fleksibel buat ubah arah berdasarkan fakta itu penting. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, pastiin solusinya itu bisa dijalankan sama klien. Maksudnya bisa dijalankan gimana tuh? Ya gini, solusi sekeren apapun, kalau nggak realistis buat diterapin, ya percuma kan? Harus paham kapasitas organisasinya, ada duitnya nggak? Bahkan politik internalnya gimana? Ada contoh di buku. McKinsey nemu potensi hemat gede banget, 17 juta dolar. Cuma dengan ganti satelit ke telepon biasa. Keren kan? Tapi kliennya nolak. Loh, kok ditolak? Sayang banget. Nah, ternyata alasannya politis. Terlalu ribet pas itu, dan mereka lagi fokus ke proyek lain yang lebih gede. Jadi solusi itu harus pas sama kondisi dan konteks kliennya juga. Oke. Jadi mikirnya terstruktur tapi tetap fleksibel, realistis juga. Terus prinsip-prinsip ini dijadiin aturan praktis sehari-hari gimana? Saya dengar aturan 80-20 itu terkenal banget ya dari McKinsey. Ya, aturan 80-20 atau prinsip Pareto. Itu salah satu yang paling sering dipakai dan emang ampuh banget. Intinya kan, seringkali sebagian kecil penyebab, kira-kira 20%, itu ngasih dampak paling besar, sekitar 80%. Contohnya ya, 80% penjualan dari 20% pelanggan top. Atau 80% keluhan datang dari 20% jenis masalah aja. Nah, analisis data buat nemuin pola 80-20 ini bisa ngebantu banget buat fokus. Cari tuh 20% yang krusialnya di mana. Wah, itu cara pinter buat prioritas ya. Nah, nyambung ke situ, ada prinsip jangan merebus samudra. Maksudnya apa lagi nih? Ini nyambung banget sama ILA 10-20 tadi. Intinya, kerja cerdas, jangan cuma kerja keras. Nggak usah coba analisis semua data atau ngejar setiap detail kecil. Fokus, kumpulin fakta yang cukup aja buat ngetes hipotesis utama atau nemuin key driversnya. Apa sih 2-3 faktor kunci yang benar-benar ngaruh? Nah, fokus di situ. Sisanya tinggalin aja. Jangan buang waktu rebus samudra buat hasil yang suprit. Fokus ke yang penting ya. Terus ada tes lift atau elevator test. Ini kayaknya seru buat dicoba nih. Praktis banget nih. Idenya gini. Coba Anda jelasin inti solusi atau temuan Anda. Jelas, meyakinkan, tapi cuma dalam waktu sekitar 30 detik. Kayak pas kebetulan ketemu bos atau klien di lift gitu. Kalau bisa, berarti Anda benar-benar paham esensinya. Kalau masih muter-muter, wah, mungkin pemahamannya belum matang atau solusinya emang terlalu ribet. Contohnya,
Kita bisa naikin profit 15% tahun depan kalau fokus ke 3 produk utama dan stop 10 produk yang rugi. Jelas kan? Singkat, bisa ditindaklanjuti. Oke, suka nih saya. Simple tapi maksa mikir jernih. Jadi udah punya cara mikir terstruktur, fleksibel, terus ada prinsip-prinsip panduan. Nah, gimana mereka ngejalanin ini pas kerja tim dan interaksi sama klien? Wah, kerja tim itu harga mati di McKinsey. Masalahnya kompleks banget buat dipikirin sendirian. Kunci tim yang bagus itu mix-nya pas. Kombinasi skill, pengalaman, sama gaya kerja yang beda-beda tapi saling melengkapi. Komunikasi di tim juga penting banget, termasuk jaga semangat tim. Leadernya harus peka sama suhu timnya. Terus soal jualan solusi gimana? Katanya mereka nggak hard selling ya? Bener, pendekatan mereka itu lebih ke bangun hubungan, bangun kepercayaan jangka panjang. Jaga kontak, sharing insight, nongol pas klien butuh. Tapi nih, pas mau presentasi solusi, ada satu teknik kunci yang penting banget. Pre-wiring. Pre-wiring, istilah baru lagi nih. Apa itu? Pre-wiring itu intinya. Anda sosialisasiin dulu temuan sama rekomendasi Anda secara informal. Ke siapa? Ke orang-orang penting. Stakeholders utama. Tapi satu-satu. Ngobrol santai sebelum presentasi gede. Anda sentuh mereka, jelasin arahnya, dengerin masukannya, tanggepin kalau ada yang keberatan. Tujuannya, biar pas presentasi formal nanti, nggak ada yang kaget. Semua udah nyambung. Idealnya sih udah setuju duluan, jadi presentasi besarnya itu lebih kayak konfirmasi aja, sama nguatin komitmen bareng. Wah, ini strategi komunikasi yang cerdik banget buat bangun dukungan. Wah, jadi rapat pentingnya itu justru terjadi sebelum rapat resminya ya? Pinter juga ya. Selain pre-wiring, apalagi kunci komunikasi mereka? Kejelasan sama kesederhanaan, terutama pas nyajiin data. Grafik atau charts itu harus fokus ke satu pesan utama aja. Jelas. Judulnya langsung kesimpulan. Jangan bikin pusing audiens pakai grafik yang rame banget atau rumit. Kayak grafik waterfall tuh. Sering dipakai karena efektif banget nunjukin perubahan angka bertahap. Misalnya dari pendapatan kotor jadi laba bersih, gitu. Dan yang paling penting setelah presentasi, apa coba? Rencana implementasi yang detail banget. Nah, kenapa rencana implementasi ini ditekankan banget? Ya, gimana ya? Analisis sudah keren banget. Rekomendasi mantep. Tapi kalau nggak dijalanin, percuma kan? Rencana implementasi detail itu jawab pertanyaan. Siapa ngerjain apa? Kapan deadline-nya? Jadi jelas siapa tanggung jawabnya, langkahnya apa aja. Kalau nggak ada ini, presentasi sebagus apapun, ya cuma jadi buku biru aja. Disimpan di laci, nggak jadi apa-apa. Saya mulai lihat nih benang merahnya semua. Mulai dari cara mikirnya, prinsip panduannya, cara kerjanya, komunikasinya. Semua ngarah ke satu tujuan ya. Bikin solusi yang ngefek dan bisa dijalankan. Persis. Ini kayak satu sistem yang nyambung semua. Dari mecah masalah pakai MECE, fokus analisis pakai hipotesis awal, prioritasin pakai 80-20, terus komunikasi pakai pre-wiring dan grafik simple, sampai mastiin jalan pakai rencana implementasi. Semua dirancang buat ngadepin kompleksitas dan bawa hasil nyata. Buku ini bener-bener kayak gudang ilmu praktis ya. Kalau kita tarik kesimpulannya nih, apa sih intisari dari The McKinsey Way yang paling berharga buat kita ingat? Kalau menurut saya ya, intinya itu kombinasi antara rigor analisis yang kuat banget, basisnya fakta, terstruktur, pakai hipotesis, tapi diimbangi sama fokus yang sama kuatnya ke dampak dan komunikasi. Mereka itu nggak cuma pinter analisis doang, tapi juga disiplin banget mastiin analisisnya itu relevan, bisa diterima klien, dan yang penting beneran dijalanin. Ada kutipan bagus di akhir buku tadi yang Anda sebut ya, ngena banget. Buku biru maksudnya presentasi McKinsey itu ya cuma buku biru aja, kecuali Anda ngelakuin sesuatu sama isinya. Nyelesain sesuatu tuh yang paling penting. Kayak tamparan pengingat gitu ya, aksi itu kuncinya. Betul sekali. Analisis itu alat, tapi eksekusi itu tujuannya. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah dengerin obrolan kita. Dari sekian banyak prinsip tadi, coba pilih satu aja. Entah itu MECE buat milah kerjaan Anda besok, atau coba bikin hipotesis awal buat proyek baru, atau sesimpel test lift buat nguji ide Anda. Mana nih yang bisa mulai Anda coba terapkan? Gimana caranya ngadopsi satu elemen struktur ini tanpa jadi kaku atau ngilangin intuisi Anda sendiri? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat dipikirin. Terima kasih banyak ya sudah membedah The McKinsey Way bareng kita. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.